Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Nah, ini materi pertama dari tema keempat ya. Ayo kita belajar lebih lanjut agar lebih paham. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung di daerah pegunungan? Bagaimanakah udaranya? Samakah di tempat tinggalmu di sini? Atau berbeda? Atau lebih sejuk di sana dibandingkan di sini? Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung di kebun teh? Bagaimana keadaannya? Bagus tidak di lingkungan sekitarnya? Nah, di sana biasanya daerah pegunungan yang berkebunan teh biasanya sangat luas sekali dan tumbuh hijau, yang seperti karpet yang ada di dunia atau di alam nyata ya. Ayo kita simak bersama-sama yaitu tentang tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Siapa yang pernah minum teh? Bagaimana rasanya? Tentu enak ya. Apalagi ditambah es, sangat segar sekali. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Nah, itu di pegunungan. Kalau di sini, di dataran rendah, di tempat kita tinggal, itu suhunya mungkin panas, kira-kira lebih dari 30 derajat Celcius. Jadi tanaman teh tidak cocok untuk tumbuh di daerah dataran rendah. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun di Sumatera Utara dan Kerinci yaitu di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi tanah. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya air sehingga tanah tidak terkikis, terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan, yaitu tadi untuk mencegah terjadinya erosi. Erosi tadi pengikisan tanah akibat dari aliran air. Nah, misalnya air hujan ya. Setelah kita membaca
bacaan tadi, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, yaitu teh dapat tumbuh di daerah dataran tinggi dan tidak bisa tumbuh di daerah dataran rendah ya. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Nah, tadi sudah ya. Caranya bagaimana? Nah, teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Dan tanaman teh ini yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, itu caranya agar tanah tidak terkikis atau tidak bisa terkena erosi. Jadi tanaman teh harus ditanam dengan berjajar berjarak 1 meter. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Nah, bagaimana ya? Sumber daya alam kita gunakan terus-menerus. Nah, lama-lama bagaimana? Nah, ini apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, maka tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Karena apa? Karena tanaman yang dibutuhkan yaitu pucuknya. Lama-lama pucuknya akan habis. Ya, walaupun dia akan tumbuh lagi, namun kita memerlukan waktu untuk pertumbuhan dari ujung-ujung tanaman teh. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? 1. Yaitu pengolahan tanah adalah mengusahakan tanah menjadi subur, gembur dan bersih dari sisa-sisa akar dan tunggul serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Yang kedua, dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penentukan jarak tanaman yang tepat, pengairan, pembuatan lubang tanam, teknik penanaman, dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Yang ketiga, di dalam budidaya teh, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman teh tidak terserang penyakit. Gulma itu sejenis tanaman pengganggu ya. Jadi tanaman teh tidak boleh tumbuh bersama gulma. Jadi gulma harus dimatikan atau dibersihkan agar tanaman teh tumbuh dengan subur. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Apa yang harus dilakukan? Yaitu setiap menanam yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Jadi tidak hanya tanaman teh, tanaman yang lain itu juga perlu dijaga kelestariannya agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Nah, penggunaan sumber daya alam harus digunakan secara bijak. Agar apa? Jumlahnya tidak cepat habis ya. Dan bisa dimanfaatkan terus, namun kita harus bijak dalam menggunakannya. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, ini contoh peta pikirannya, yaitu mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya sumber daya alam itu penting. Nah, ini contoh-contoh bagaimana caranya menjaga kelestarian dari sumber daya alam.
Ayo kita pelajari lagi ya, agar lebih paham. Nah, ini tabel ya, tadi tentang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Contohnya yaitu yang pertama melakukan reboisasi atau penghijauan. Supaya apa? Ya, hutan tidak gundul. Bila hutan gundul bagaimana? Mudah terjadi banjir, mudah terjadi tanah longsor. Maka kita perlu mengadakan namanya reboisasi atau penghijauan. Yang kedua yaitu menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ya, bila kita memiliki lahan yang luas, tanamlah pohon ya agar udara terasa sejuk. Dan kemudian bagaimana? Dari air hujan diserap dari akar tanaman tadi dan menjadi air tanah, jadi sumber air di lingkunganmu jadi banyak. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah terjadinya pencemaran air. Kemudian yang keempat tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Nah, misalnya kita mungkin camping ya di daerah hutan atau kita kegiatan kepramukaan lah kita di daerah hutan. Nah, kita menyalakan api unggun. Nah, kita tidak boleh meninggalkan api tersebut tetap menyala. Kenapa? Nah, api tersebut bisa membakar hutan. Nah, bila hutan terbakar akan menjadi pencemaran, yaitu pencemaran udara. Dan hutan bagaimana? Hutan juga ekosistemnya menjadi rusak. Berikutnya yaitu penghijauan di daerah aliran sungai. Kemudian penggunaan BBM secara bijak ya. Jadi kalau pergi dekat tidak perlu mengendarai sepeda motor, bisa naik sepeda ataupun jalan kaki. Kemudian mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Ya, makanya dulu waktu sebelum terjadi Covid ya, kita sudah melakukan GKS yaitu gelar karya seni ya, gelar karya siswa ya, yaitu dengan menampilkan pakaian atau kostum yang berasal dari sampah atau menjadi barang bekas. Nah, itu bisa memanfaatkan dari bekas-bekas kemasan misalnya makan atau minuman yang dibuat pakaian, itu juga namanya mendaur ulang dari sampah anorganik. Kemudian yang berikutnya, menghindari teknik ladang berpindah. Maksudnya ladang berpindah itu bagaimana? Jadi dia membakar hutan untuk pertanian, kemudian setelah selesai atau setelah digunakan, ditinggalkan begitu saja. Apa akibatnya? Tanah menjadi tandus. Tandus itu tidak subur. Nah, maka menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu sangat penting. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Ya, ini ada gambar perkebunan teh, memetik daun teh, mengolah daun teh, kemudian mengemas teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Yang pertama, penanam teh. Bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Yang kedua, yaitu pemetik teh. Bertugas memetik dengan teh yang ada di kebun teh tersebut. Kemudian yang tiga, pengolah teh. Bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Yang keempat yaitu pengemas teh, bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Jadi petugasnya berbeda-beda. Kalau bagian menanam ya menanam terus, yang bagian pemetik ya pemetik terus, yang pengolah ya seperti itu. Jadi sesuai dengan tugas masing-masing. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkan tumbuhan, akan punah.
manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungan. Bila kita sudah belajar tentang rantai makanan, namun materi selanjutnya ya, yaitu tanaman merupakan produsen, yaitu yang sangat berperan dalam rantai makanan. Karena kita manusia sebagai makhluk omnivora memakan segalanya, kita juga membutuhkan tumbuhan tersebut untuk dikonsumsi ya. Terus kemudian tanaman tersebut bisa dimakan oleh hewan herbivora. Hewan herbivora itu kita juga gunakan atau kita makan untuk keseharian, misalnya ayam, misalnya kambing, kemudian sapi, gitu kan kita konsumsi. Nah, bila tumbuhan tersebut tidak ada, maka hewan herbivora pun juga akan punah. Nah, manusia makan apa? Tumbuhan tidak ada, hewan herbivora pun tidak ada, maka akan mengalami kesulitan. Maka kita perlu menjaga lingkungan dengan cara melestarikan tumbuhan. Yuk kita baca bersama-sama ya tentang taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan monyet Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain, berkejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela-sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa yang namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan. Manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruk, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan.
Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Gupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjual di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan, mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempat bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Ini tulisan dari Santi Henriette. Nah, setelah kalian membaca tadi cerita tentang si Kupi, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Siapa yang tinggal dalam hutan bakau? Siapa ya tadi? Nah, Kupi dan ayahnya. Berikutnya, apa yang bisa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Malam itu, di pesisir pantai, Kupi berjalan pelan di gunungan pasir. Nah, mengapa Kupi sedih dan marah? Kenapa ya tadi setelah membaca cerita? Nah, Kupi sedih dan marah ini tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi. Nah, Kupi marah karena manusia merusak hutan bakau. Gambarlah salah satu tokoh. Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut ya. Tokoh tadi yang mencolok siapa ya? Nah, ini. Ini adalah Kupi. Kupi adalah seekor kepiting yang merindukan saat-saat bermain dengan sahabat. Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bango cilik dan Momo si monyet. Namun sekarang mereka sudah tidak ada karena hutan bakau musnah. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya contoh yaitu adalah tanaman bakau. Siapa yang sudah tahu tanaman bakau? Kemarin waktu pembelajaran beberapa hari yang lalu bisa menjelaskan tanaman bakau, kemudian fungsi dari tanaman bakau. Namun mungkin pernah ada yang lihat tanaman bakau, ada pun yang belum pernah melihat tanaman bakau. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah fungsi dari tanaman bakau. Yang pertama yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Kemudian rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang ya, sehingga hanya riak gelombang saja di sisi pantai. Ini fungsi dari tadi tanaman bakau yang pertama yaitu mencegah yaitu erosi dan abrasi. Bila terkikis terus ya tanah garis pantai akan mundur-mundur. Jadi tanahnya tersebut akan habis. Kemudian yang kedua menahan rembesan air laut ke darat. Nah, ini contoh tanaman bakau seperti ini ya. Ya, bagi anak-anak yang belum melihat
Kemudian nomor 3, sebagai perangkap zat-zat tercemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan atau polusi ya di air laut. Polusi itu adalah pencemaran air laut. Nah, ini berikutnya fungsi dari bakau, tanaman bakau yaitu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Nah, karena apa? Dia melepaskan oksigen dan kita pun bernafas membutuhkan oksigen. Dan karbon dioksida yang kita hembuskan itu diserap oleh tumbuhan bakau tersebut. Jadi, udara terasa segar, sejuk. Kemudian yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Nah, sebagai tempat hidup ya, hewan ya, baik darat maupun laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Kemudian yang terakhir yaitu keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Pasang itu ya air laut naik ya, itu namanya pasang. Itu tuh sering terjadi ketika mendekati bulan purnama ya, maka air laut akan pasang. Nah, setelah kita tadi membaca atau memperhatikan atau menyimak tentang fungsi dari tanaman bakau, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Penting tidak tanaman bakau di pantai? Nah, tentu penting ya. Kenapa harus dijaga kelestariannya? Yaitu tanaman bakau memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan. Ya, tadi sebagai pencegah abrasi, erosi, kemudian sebagai tempat tinggal dari hewan darat ataupun hewan laut ya yang kecil-kecil berada di tadi di akar-akar dari tumbuhan bakau tersebut. Nah, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu, akan terjadi pengikisan pantai, terjadi abrasi dan erosi. Nah, kemudian hewan-hewan kecil pun tidak punya tempat tinggal, ya. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Yuk jelaskan. Ini hutan bakau menciptakan udara pesisir yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi. Kemudian, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Yaitu hutan bakau harus dijaga kelestariannya agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia tetap terjaga. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Nah, sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Bisa ya? Nah, ini contoh dari sumber daya alam dan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Yang pertama adalah tumbuhan. Caranya yaitu tidak menebang pohon sembarangan, yaitu dengan teknik tebang pilih ya. Jadi tanaman yang tua ditumbangkan atau ditebang, kemudian digantikan tumbuhan yang muda. Kemudian yang kedua, melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Kemudian yang ketiga, penanaman kembali, tanaman yang telah dimanfaatkan atau dipermajaan tanaman, yang disebut dengan reboisasi. Yang keempat, pemeliharaan tanaman dengan benar, yaitu misalnya disiram, kemudian dipupuk, agar tanaman tersebut menjadi subur. Kemudian sumber daya alam apa lagi? Yaitu hewan. Cara menjaga kelestariannya, yang pertama tidak berburu hewan sembarangan. Kalau diburu terus menerus, maka jumlahnya akan habis
dan akan punah sehingga menjadi kelangkaan dari hewan tersebut. Yang kedua yaitu melindungi hewan-hewan langka. Jadi hewan langka tidak boleh diburu karena ada undang-undangnya ya. Kemudian yang ketiga, hewan langka dibudidayakan. Misalnya di daerah Banten atau Ujung Kulon, di situ dibudidayakan yaitu gajah badak berculah satu. Nah, itu juga hewan langka. Kemudian di daerah Nusa Tenggara, yaitu dibudidayakan komodo. Dan kemudian di daerah Sumatera atau Lampung, dibudidayakan gajah yang namanya sekolah gajah yaitu Waikambas. Kemudian yang keempat, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Nah, di sini misalnya reok. Reok itu dulu menggunakan dari bulu-bulu merak. Nah, kalau merak digunakan terus-menerus, maka bagaimana? Iya, jumlahnya akan habis, punah. Maka digunakan bulu merak sintetis ya. Dan masih banyak lagi contohnya bisa dijelaskan pada tema 3 kemarin. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk, membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang apa? Tentang fungsi dari tumbuhan bakau, kemudian kubik yang kehilangan tempat bermainnya, yaitu tanaman bakau yang dirusak oleh manusia. Nah, dan kemudian tadi menjaga atau menghemat yaitu sumber daya alam. Kita harus menjaga kelestariannya ya. Kemudian sudah paham anak-anak dengan tema 4 berbagi pekerjaan? Kalau sudah, Bu Sisi akhiri pembelajaran pada pagi ini, yaitu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.